Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good morning students. Untuk yang belum gabung silahkan segera gabung ya nak ya. Linknya menggunakan 07A bukan 08A. Oke. Sekarang yang sudah gabung ada sekitar 164. Jadi sambil menunggu kita mulai saja ya nak ya. Baik. Okay, how are you students? I hope that all of you are in good condition this morning. As I said the last meeting that today we will learn how to answer the questions. So there are some ways if you want to answer the questions. Yeah. Our material today is how to answer the questions. Oke. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini hanya satu saja ya Naya, yaitu cara menjawab atau bagaimana cara menemukan, menganalisa jawaban pada pertanyaan dari teks cerita. Okay, so the last meeting you have studied about personal letter. So today I focus the questions in the personal letter text. Jadi fokusnya hari ini juga adalah pada teks personal letter. Yeah. So please you look at this text. Okay, and then if you want to answer the question, you can join in or you can write your answer in the chatting column. Jadi nanti kalian yang ingin berpartisipasi, silahkan jawaban kalian tuliskan di kolom chatting, hanya menuliskan abjadnya saja. Setelah itu nanti kita analisa bersama per soal. Okay. And then this is the questions. What does the text tell us about? The answer, point A, to inform some good news. B, to describe the writer's school. C, to retell the writer's experience. And D, to entertain the reader with a joke. Jadi cara menjawab pertanyaan, kalian tidak perlu membaca teksnya seluruhnya. Jadi cara pertama adalah yang kalian baca adalah soal terlebih dahulu. Pahami soalnya, kemudian baru kalian baca teks. Jadi jangan terbalik. Jika kalian membaca teks terlebih dahulu, jika teksnya panjang, maka waktu kalian akan terbuang untuk membaca teks saja. Oleh sebab itu, tekniknya yang pertama adalah baca pertanyaan dan understand the question first. Baca dan pahami terlebih dahulu pertanyaannya. Setelah itu, baru kalian cari jawaban. Okay, so here the question is, what does the text tells us about? Jika ada pertanyaan seperti ini artinya kalian harus menyimpulkan isi daripada teks yang diberikan. Sekali lagi, jika ada pertanyaan seperti ini, maka kalian harus menyimpulkan teks yang diberikan. Kalian baca teksnya, kemudian cari poinnya. Apa isi daripada teks tersebut? Intinya tentang apa? Okay, so please you try to answer. Just di alfabet, jadi hanya abjadnya saja kalian tuliskan di kolom chatting. Misalkan nomor 1 jawabannya C, tulis 1C, seperti itu.
Okay, have you got the answer? Ya. Ada yang menjawab A, kemudian yang menjawab D, ada Profesor? Oke, rata-rata menjawab A. So now we check the answer together. So this is the key. Oke. Perhatikan kalimat atau frase yang saya beri warna merah. Ada face my final examination, kemudian ada success, kemudian ada to send, dan send me the foreign university. So the answer is, that's right, A, to inform some good news. Jadi this text tells us about the information about some good news. Jadi jawabannya adalah yang A, informasi beberapa berita baik. Mana berita baiknya? Yaitu pada kalimat yang saya beri warna merah, terdapat pada baris pertama isi surat, baris kedua isi surat, baris ketiga isi surat, dan baris keempat isi surat. Kemudian bagaimana dengan B, C, dan D? To describe, ini adalah purpose daripada descriptive text. To retell, purpose daripada recount text, yaitu menceritakan kembali. Kemudian, to entertain, ini adalah purpose dari narrative text. Sementara teks yang kita bahas adalah tentang personal letter. Oke? Jadi ini adalah pembahasan soal nomor 1. Nanti materi ini akan saya share juga di Google Classroom ya nak ya. Jadi nanti bisa kalian pelajari kembali. Oke, bagus. Terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi menjawab. So next, are you ready? We go on to the second questions. Pertanyaan kedua. The text is still the same. Teksnya masih sama. And then the question is, what did her parents promise her? Pertanyaan berbeda. What did her parents promise her? A, to make her vegetarian, to send her to an English course, to send her to a senior high school, or B, to make her pass the final examination. Sekarang fokus kalian adalah pada kata promise, janji. Ya, pada kata promise, janji, parents. Jadi di sini bisa kalian cari mana yang ada promise daripada parentnya. Itu adalah kata kuncinya. Oke. Silakan kalian coba menjawab A, B, C, atau D. Mister, ada yang jawab, Mister? Rata-rata menjawab B. Oke. Jadi nanti kita lihat jika banyak yang menjawab benar, menjawab B, misalkan jawabannya juga B, berarti soal ini tidak sukar ya, berarti soalnya termasuk mudah. Oke. Jadi kata kuncinya adalah parents promise yang harus kalian cari pada teks cerita. Oke. Ya, sekarang kita cek which one is the correct one, A, B, C, or D. Ya. Perhatikan kalimat yang saya beri warna merah. Oke. So, the correct answer is B. Very good. Ya, jadi jawabannya adalah yang B. Kenapa B bukan A, C, atau D? Karena yang A
untuk menjadi seorang dokter itu bukan janji orang tua, tetapi keinginannya sendiri, keinginan oleh si Dewi. Kemudian kenapa tidak C? Karena senior high school di sini dia mengikuti lomba, tetapi bukan pergi sekolah. Jadi not to send ya. Kemudian yang D, pass her final examination, ini not parents promise. Jadi bukan janji orang tua dia lulus. Saya janji kamu lulus, tidak. Tapi adalah usaha. Oke. So the correct answer is B. Very good. Artinya analisa kalian sudah mulai bagus ya nak ya untuk menjawab pertanyaan. Oke, siap? Kita lanjut yang ketiga. Okay, the question is, what is the topic of the text? Yang ditanya adalah tentang topiknya. Apa yang dibicarakan atau dibahas pada teks personal letter ini? Berarti kalian harus membaca dulu, kemudian untuk mengambil intinya, kesimpulannya, apa isinya. Oke, apakah A, Daisy's previous letter to Lisa about her hopes, or B, Daisy's apology for not being able to come, or C, Lisa has an appointment with Daisy, or D, a meeting held at Lisa's house. Oke, sekarang topik intinya apa di sini? Oke. Silahkan dicoba untuk menjawab. Nanti yang berpartisipasi kami akan cek datanya, kemudian nanti akan kami beri reward juga, penghargaan, kemudian nanti nilai akan kami ambil untuk membantu nilai ulangan harian, tugas, dan keterampilan. Oke, ada yang sudah menjawab, nak? Oke, menurut Pak Cesar rata-rata yang menjawab B. Sekarang kita analisa. Why you choose B? Kalian memilih B harus ada alasannya. Oke, sekarang kita analisa. Di mana kata kuncinya? Iya. Perhatikan yang saya beri tanda merah. Berarti merujuk pada jawaban yang B, benar. Kenapa B? Karena kata apology ini sama dengan regret. Ya, ini adalah kata kuncinya. Regret dan apology ini adalah the same meaning. Kemudian A salah karena di sini her hopes. Di sini tidak ada hopes-nya. Hopes-nya itu nanti adalah perubahan tanggal. Kemudian kenapa tidak C? Karena di sini appointment-nya ada terjadi perubahan. Kemudian kenapa tidak D? Karena tidak ada pertemuan di rumah Lisa. Oke, jadi teks ini topiknya adalah tentang permintaan maaf Daisy tidak bisa datang. Sesuai dengan janji yang mereka sepakati. Because there is something wrong with her. Oke, ya bagus. Jadi seperti itu caranya enak ya. Baca dulu pertanyaan, kemudian cari apa isi daripada teks tersebut. Kalau jika surat, apa isi surat tersebut? Jika teks cerita, apa cerita yang dibahas? Oke, bagus. Next we go on number 4. Still the same text and then different questions. Why did
Lisa asked Daisy to come to her house. Why? Berarti alasannya. Mengapa Lisa ask, meminta Daisy come, datang ke rumahnya? Apakah yang A, Daisy would discuss her problem with Lisa? Apakah yang B, Lisa persuade Daisy to go somewhere? C, Lisa wanted Daisy to solve her problem, or D, Lisa wanted to chat with Daisy. Oke. Ya, silakan kalian jawab A, B, C, or D. Ya, ada jawaban berbeda. Ada yang menjawab A, ada yang menjawab C. Oke. Nanti kita analisa yang mana jawaban yang paling tepat. Apakah A atau C? Atau ada yang menjawab B dan menjawab D. Oke. Oke, siap. Kita analisa. Ya. Perhatikan clue yang saya berikan. To discuss the urgent matter you have. Oke. Berarti so the correct answer is C. Discuss, berarti baru akan mendiskusikan. Kemudian, kenapa jawabannya bukan A? Karena yang punya masalah, yang punya problem adalah Lisa or Daisy. That's right. Lisa yang has problem, not Daisy. Sementara pilihan A ini Daisy yang mendiskusikan masalahnya dengan Lisa. Jadi ini terbalik ya Nak ya. Oleh sebab itu A salah. Oke. Sekali lagi, yang has problem adalah Lisa. Kemudian Daisy yang akan membantu untuk solve the problem. Ya. Oleh sebab itu, the correct answer is C. Jadi, karena di sini terjadi perbedaan jawaban, ada yang menjawab A dan ada yang menjawab C. Oleh sebab itu, berarti pertanyaan ini sedikit membingungkan. Maksud saya bukan pertanyaan, tapi optionnya, Nak ya. Berarti option A di sini berfungsi karena ada yang salah pilih. Oke, bisa dipahami? Jadi alasannya memilih C bukan A karena A di sini Daisy, isinya Daisy yang punya problem, sementara pada teks Lisa yang punya problem. Oke, bisa dipahami ya? Ya, bagus. Next. Number 5. Teks ketiga, kemudian pertanyaan nomor 5. Okay, so please understand the question first. What is the writer's intention to write letter? Apa tujuannya? Penulis menulis surat ini. A. Giving a solution to a friend. B. Preparing for the national examination. C. Asking for a friend to teach mathematics.
or D. Asking for a suggestion to solve a problem. Oke, jadi apa tujuannya? Teks ini disajikan atau ditulis? Nah, silakan dijawab dulu. Pahami pertanyaan, kemudian temukan jawaban. Jadi jangan terbalik, teks dulu dibaca, itu salah. Baca pertanyaan terlebih dahulu. Okay, have you got the answer? Yeah, let's check together. Look at the clue. Ya, jadi clue-nya adalah, do you have any suggestion for me? Ada yang menjawab C, ada yang menjawab D. Berarti dengan clue yang ada di sini, maka jawaban yang tepat adalah do you have, berarti asking for suggestion to solve a problem. Ya. Jadi not to ask for a friend to teach mathematics. Jadi dia tidak minta diajarkan matematik. Karena di sini tidak ada ya. Dia kalimatnya adalah I'm still confused in solving mathematics problem. Dia masih bingung untuk menjawab soal matematika. Kemudian, do you have any suggestion? Kemudian dia minta saran. Jadi dia bukan tidak minta diajar, tetapi asking for help, asking for suggestions. Ya, jadi intinya adalah itu. Oke, bisa dipahami? Ya. Tidak ada yang memilih A dan B, berarti option A dan B ini tidak berfungsi. Karena tidak berfungsi berarti soal ini termasuk kurang bagus. Oke, bisa dipahami? Next. Terima kasih bagi kalian yang sudah bergabung untuk menjawab pertanyaan ya. Artinya ini salah satu cara kalian juga latihan, kemudian juga untuk belajar. Next, why is Fahim worried that he may fail the national examination? Why? Berarti alasannya. Oke, kalian cari di sini pada teks. Kemudian temukan kata kunci worried. Jika sudah ketemu kata worried pada teks, pasti kalian bisa menemukan jawabannya. Apakah yang A, his friends are all well prepared. B, he is confused in solving mathematics problem. C, he will have national examination soon. Or D, there are extra lesson at Fahmi School. Pak Cesar sudah ikut jawab, pintar Pak Cesar. Guru matematik, bisa bahasa Inggris loh nak. Oke, silakan dijawab. Ya, kita analisa. So, what is the correct one? Ya, di sana ada kata kunci. I'm still confused in solving mathematics problem. Oke. So, the answer is B. That's right. Jadi ada pada baris ketiga isi surat, ini isi surat, baris pertama, baris kedua, ketiga, keempat, kelima. Oke. Kemudian kenapa tidak C? Karena C di sini ada soon. Sementara ujiannya not soon.
belum segera dilaksanakan ya. Baru are going to have berarti akan. Jadi pilihan C salah karena di sini menggunakan kata soon. Soon artinya segera. Sementara ujian itu informasinya are going to have. Baru akan dilaksanakan. Oke. Ya, di sini we are going to have berarti kita akan menghadapi ujian nasional. Di sana perbedaannya. So that's why the correct answer is B. Di sini. Okay, next number 7. Okay, so the question is, I'm still confused in solving mathematics problem. The word confused means unable to. Apa makna kata confused di sini? Tidak bla bla bla. Tidak apa? Tidak bisa apa? Unable artinya tidak bisa ya. Unable to, tidak bisa. Apakah A, think clearly, B, read quickly, C, perform well, or D, speak fluently? Okay. Yeah, have you find the answer? Okay, that's right. So the answer is A. Ya. Kemudian clue-nya ada pada baris keempat, 5, dan 6 isi surat. Use solving, kemudian di sini ada any suggestion for me. Suggestion itu need thinking. Jadi di sini memerlukan cara berpikir. Bukan read, not perform, not speak. Ya. Jadi ini adalah kata kuncinya. Oke. Ya, jadi di sini saya coba menampilkan bagaimana caranya menganalisa dan bagaimana caranya untuk menemukan jawaban yang tepat. Dan apa alasan jawabannya adalah A bukan B, C atau D. Oke, bisa dipahami? Oke. Next. Text 4. The question is, the letter shows above. Yeah. The letter shows about, it is the same as with what is the topic of the letter. Jadi ini sama pertanyaannya dengan topik. Hanya berbeda penggunaan kosakata. Oke. Perbedaan penggunaan kosakata. Tapi maknanya sama ya nak ya, dengan what is the topic of the text, it is the same. Oke, silakan temukan dulu. Ya. So what is the answer? A, happiness someone who meet her friends soon. B, the poor students in summer vacation. C, how to finish summer vacation. Or D, spending time in summer. Oke. Jadi teks di sini isinya tentang, ya, let's check the answer. Oke, di sana ada kata kunci, ada clue yang sudah saya beri warna merah, yaitu clue-nya adalah summer dan spend.
Okay. So it means that the correct answer is B, spending time in summer, yaitu menghabiskan waktu musim panas. Alasannya A, soon, di sini tidak, karena adalah sometimes nih. Soon itu segera ya. No. Mereka akan bertemu nanti sometime. Would you like to meet? Meet artinya bertemu, kemudian sometimes, not soon. Oleh sebab itu pilihan A salah. Kemudian B, how to finish summer vacation. Sementara di sini isinya not finish but spending, menghabiskannya. Jadi bukan menyelesaikan tetapi menghabiskan waktu. Next, mengapa C jawabannya salah? Karena di sini isinya activities on the weekends. Sementara di sini activity-nya weekdays. Oke, jadi ini adalah perbedaannya. Oleh sebab itu, ini weekdays, di sini weekend. Berbeda. Kemudian di sini adalah summer vacation, ya. Weekdays ini termasuk pada aktivitas dari summer vacation. So that's why the correct answer is D. Okay. Ya, next. Yang gabung berapa Pak Cesar? Yang bergabung tadi 236. Oke, yang bergabung ada 236 siswa. Alhamdulillah, terima kasih. Walaupun masih kurang 120, tidak apa-apa. Artinya sudah lebih dari separuh yang bergabung, nah ya. Okay, so the last question is, what does writer do on the weekdays? Apakah A, drive an ice cream truck and sell ice cream? B, building a nice collection of seashells? D, playing lots of football and surfing? Or D, spend her time with the kids? Okay. Yeah. What does the writer do? Apa yang dilakukan weekdays? Kata kuncinya weekdays. Tinggal kalian cari kata weekdays, so pasti akan ketemu jawabannya. Oke, weekdays. Ini. Oke. Ya, have you got the answer? Oke. Okay, so we check together. Yeah. On the weekdays, I work. I drive an ice cream truck around and sell ice cream to the kids. Ini adalah clue-nya. So the correct answer is yes, that's right. A. Kata kuncinya tadi adalah do on the weekdays, ya. Ini weekdays. Kemudian B, building a nice collection of seashells. Ini adalah aktivitas pada weekends. Weekend, not weekdays, ya. Ini. Spend my weekends at the beach. Sini. Jadi dua paragraf ini adalah aktivitas pada weekends, not weekdays. Oke. Oleh sebab itu yang B salah. Kemudian C juga salah. Karena sama aktivitas pada weekend. Kemudian kenapa D salah? Karena pada D di sini dikatakan spend her time, menghabiskan waktu dengan anak-anak. Sementara di sini adalah sell ice cream to the kids. Sells ice cream, not spending her time. Oke, ini ya kata kuncinya. So that's why point D is not correct.
Oke, bisa dipahami nak? Ya. Jadi ini adalah 9 contoh pertanyaan yang saya sajikan pada pagi hari ini, dan semoga bermanfaat bagi kalian sehingga nanti pada saat kalian menghadapi mid semester maupun ujian, kalian bisa mengerjakan soal dengan teliti dan cermat. Ingat kata kuncinya, harus baca soal terlebih dahulu, kemudian pahami pertanyaannya, setelah itu cari atau temukan kata kunci dari setiap pertanyaan. Oke, so thank you for your attention. Terima kasih untuk perhatian kalian, and then terima kasih juga kepada kalian yang sudah berpartisipasi, dan silakan kalian kerjakan tugas dari Bapak Ibu Guru 10 mapel yang belum kalian selesaikan. Kemudian saya sudah izin dengan Pak Cesar, ini saya izin dengan Pak Kris, bahwa bahasa Inggris hari Kamis tidak live, jadi kami menunggu kalian mengirim tugas yang belum kalian kerjakan. Oke, so see you. Tadi saya lupa di awal kita tidak berdoa ya nak ya. Baik, sekarang kita tutup dulu dengan sama-sama berdoa. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bermanfaat dan kita selalu diberikan kesehatan. Berdoa mulai. Amin, finish. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.